Gua kalau ngeliat lu tuh kayak ngeliat kembaran gitu. Dan gue pengen ngobrolin banyak hal ya. Series lo yang terbaru. Yap. Jangan salahkan aku selingkuh. selingkuh. Vanas. Gimana rasanya Marsyanda? Wow. Asik banget nih pertanyaannya. Ada tantangan tersendiri gak sih lu nge-build up si karakter Dimas ini? Yang pasti aku bergantung sama reading ya. Namanya proses reading. Ya, itu cukup intens. Kan di sini banyak adegan dewasa Kak. Gue suka nih arahnya. Gitu. Gue gak nanya, berarti abis ini gue bisa nanya nih. Boleh Lanjutkan. Tapi dengan banyaknya adegan panas ibaratnya. Ini juga dites dulu ya, di reading dulu. Reading. Itu yang awkward sih justru. Aku memposisikan gimana ya sebagai perempuan gitu. Sorry, gak apa-apa nih gitu. Gak apa-apa. Oh, oke, perempuannya gak apa-apa nih gitu. Oke. Tapi lu pernah gak punya pengalaman, ini balik lagi ya ke series lu ya. Pernah gak punya pengalaman selama hidup lu selingkuh atau diselingkuhin? Pernah. Gue pikir gak pernah ganteng kayak gini. Pernah. Selingkuh? Pernah. Karena lu aja sampai lu ngelakuin itu sekali tuh kayak ngerasa berdosa. Walaupun sekarang udah gak berhubungan ya, akhirnya kan putus kan. Yes. Gitu. Ada gak yang pengen lu sampein? Ya selingkuh itu pasti seru, fun, adrenalin. Ya kan. Seru gitu loh ya. Kayaknya gak ketahuan gitu. Laki-laki kan suka seperti itu ya. Yang setahu aku ya. Oh iya ya, emang laki-laki emang suka ya gitu. Hah, gimana? Nah, mate. Oh, knock knock. Something real, something raw, not accidental, no I'm sure. You're not needed, show you the door, but what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for, but do what I need to, always sure. Something real, something raw, not accidental, no I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for, but do what I need to, always sure. Boring, never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money now, yeah, more tax. Suited it now, don't worry about that. Boring, yeah, I've never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money, but yeah, more tax. But suited it now, don't worry about that. Please welcome Giorgino Abraham. Gua kalau ngeliat lu tuh kayak ngeliat kembaran gitu. Asik. Apa harus gue buka? Oh ini abis dipotong, rambut gue abis dipotong. Sekarang rusak ya. Bentar, gue kunci lagi. Rusak ya. Tapi emang karakter ya bro, rambut panjang gini? Sebenarnya rambut gue dulu lama banget pendek Kak. Cuman by time gue coba explore pengen rambut panjang. Awalnya tuh adik gue punya adik namanya Lorenzo. Dia tuh selalu rambutnya panjang. Terus gue ngeliat, kok dia unik ya gitu. Dia punya karakter tersendiri yang memang menurut gue asik aja gitu loh. Beda dari yang lain. Dari situ ya karena gue sama dia deket, jadi memang gue kayak, kan biasanya kalau abang ade tuh gak mau ikut-ikutan ya. Biasanya. Betul, dan biasanya adeknya selalu punya Ngikutin. role model adalah kakaknya. Nah ini kebalikan. Sama, jadi dia kadang sama. dia look up to me in one way. Tapi ada style tertentu yang kayak gue ngerasa dia keren. Dia tuh memang lebih keren dari gue secara pembawaan diri, terus style dia, mix and match bajunya. Gak harus mahal loh ya. Ini gue jarang loh ngedenger seorang kakak yang memuji adiknya. Biasanya, alah adik gue mah begitu. Biasanya begitu tuh bro. Gila sedekat itu ya? Beda berapa tahun sih sama dulu? Gue 94, dia 97. Lumayan, 3 tahun lumayan. Tapi ya gue harus bicara fakta bahwa stylenya keren dan dia salah satu motivasi gue untuk coba gue gondrongin rambut gue. Dan ternyata lebih keren dari adik gue. Asik. Wih, itu dia. Dan gue pengen ngobrolin banyak hal ya. Karena lu adalah seorang aktor, ini juga lagi viral ya. Series lo yang terbaru. Yap. Jangan salahkan aku selingkuh. Vanas. Gimana rasanya Marsyanda? Wow. Asik banget nih pertanyaannya. Marsyanda gimana? Orangnya asik. Oke. Orangnya asik dan memang Marsyanda itu gue udah kenal udah 12 tahun. Pertama kali gue syuting sinetron itu gue syuting bareng sama Marsyanda dan di situ peran gue masih yang cuman beberapa scene. Dia tuh sudah jadi main karakter. Sebentar, ini bukan Bidadari kan? Bukan. Oh, gue nonton soalnya kalau Bidadari. Bukan, setelah itu. Oke. Jadi 2012. 2012, oke. Jadi Marsyanda ya
dari kecil kan dia udah main ya. Dari kecil udah main, udah di entertainment. Terus akhirnya ya judul gue pertama kali sinetron sama Marshanda. Dan itu belum dekat, belum ngobrol karena gue kayak ini senior banget nih. Senior banget gitu. Main karakter main lagi karakter kan. Gitu. Terus jadi ya cuman say-hi biasa. Oke. Terus akhirnya dipertemukan lagi sama Marshanda. Setelah 12 tahun di judul ini, Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Dan ini gokil ya, lumayan panas. Bukan lumayan sih, panas banget sih sebenarnya. Sebenarnya apa sih mau di-deliver di judul ini, Jangan Salahkan Aku Selingkuh? Well, sebenarnya di judul Jangan Salahkan Aku Selingkuh ini lebih ke cerita yang bisa relate ya sama kehidupan kita semua pada umumnya. Apalagi terutama pasangan suami istri. Oke. Ya, yang memang sering ada cekcok di rumah tangga, terus sering terjadi adanya perselingkuhan gitu. Makanya kenapa judulnya Jangan Salahkan Aku Selingkuh, karena memang di setiap kasus perselingkuhan itu memang bukan dibenarkan itu salah pasti gitu. Selingkuh itu pasti nggak benar kan. Namun kita harus tahu motifnya apa gitu. Sampai kenapa sih orang ini, pasangan ini tuh bisa menyelingkuhi pasangannya? What's the reason behind it? Nah, wah ini gitu. Agak berat sebenarnya untuk mendeliver itu ya. Yes. Tapi ya make sense, dan kalau misalnya dibilang kenapa relate, karena ya banyak kok pasangan-pasangan di luar sana yang kelihatannya harmonis gitu kan, tapi di belakangnya ternyata gimana-gimana. Apalagi dengan yang di sosial media kan selalu diliatin kan kayak wah harmonis banget gitu. Dan diceritain itu relate banget. Ya kan? Karena lu sebagai Dimas kan ya? Gue sebagai Dimas. Marshanda, Ana. Ini kan ceritanya adalah kalian adalah pasangan yang family banget gitu loh. Family, yes. Ya kan, family goals banget gitu. Apalagi ternyata enggak. Iya, kan? Apalagi Marshanda di sini itu yang membuat unik ya cerita ini adalah Marshanda ini profesinya dia itu adalah a marriage counselor. Gitu. Dia memang spesialis di konselor pernikahan. Gitu. Jadi banyak orang-orang yang memang look up ke Ana. Oke. Gitu. Karena jadi cerita sedikit ya. Jadi Ana dan Dimas itu adalah suami yang memang bisa dibilang mungkin anak zaman sekarang ngomongnya dia mau kondo doang lah. Gitu. Dia nggak punya kehebatan lain. Dia hanya bergantung sama istrinya banget nih. Oh jadi karir banget gitu ya. Businesswoman banget gitu. Dia bukan yang kaya sekali, tapi juga bukan kekurangan. Jadi memang ya cukup. Namun orang-orang, teman-teman, terus orang itu pada look up sama dia karena di image dia dan dia sama suami itu terlihat sangat harmonis gitu. Sampai salah satu bos pimpinan di tempat Dimas bekerja, Steven ya? Enggak, Bu Tuti peran di situ. Dia itu juga dulu sempat ada masalah sama pernikahannya dan dia counselingnya tuh sama Ana. Marshanda ini. Sama Marshanda. Sampai akhirnya pernikahannya terselamatkan. Gitu. Jadi merasa kayak memang Marshanda ini, Ana ini bisa membantu banget nih dalam masalah pernikahan. Sampai akhirnya Dimas dibantulah untuk masuk dan kerja di situ. Oh, akhirnya adalah kegiatan diidentikan dengan Mokondo lagi ibaratnya gitu. Oke, kalau ngomongin tentang karakter si Dimas, karakter Dimas ini tuh karakternya yang seperti apa sih? Dimas ini sebenarnya karakternya ini ya, dia sangat bermuka dua pastinya. Wow. Gitu. Bintangnya apa tuh? Bintangnya apa dong? Nggak, biasanya kan penginikan karakter ya kan gampangnya ngebedahnya karakternya itu begini gitu. Untuk yang lebih relate, kita kasih bintang apa ya gitu. Biasanya apa sih kalau gitu bintangnya? Wah, saya tidak tahu. Yang suka selingkuh? Gemini Suka selingkuh? Ya? Oh, Two Face. Gemini. Yang suka selingkuh nggak tahu ya gue. Scorpio. Aries. Waduh. Kok jadi polling? Scorpio. Bini gua dong, cewek gua dong. Scorpio dia. Enggak kan? Scorpio. Enggak, maksudnya nggak selingkuh kan? Enggak. Oh, cowok yang berarti aman. Gua nggak perlu berhati-hati ya. Agak takut deh. Gue Sagittarius. Oh, Sagittarius. Oke. Dimas. Two Face. Terus dia itu orangnya sangat, dia pintar untuk manipulasi. Ya, dia merasa karena Ana ini sangat lemah sekali sebenarnya.
gitu. Jadi ibaratnya dia ngerasa kalau di bandara tuh fragile ya. Fragile banget gitu. Di stempelin. Ya dia orangnya memanfaatkan segala situasi yang ada, oportunis. Oke. Gitu. Jadi dia bisa baik sama istrinya demi untuk kepentingan dia, agar dia karirnya maju dan dipandang orang itu sosok laki-laki yang Sukses. Dan dia memanfaatkan di saat Anna di atas panggung ada seminar dan lain-lain, dia menunjukkan image itu bahwa dia sosok suami yang caring. Hei, aku sayang sama kamu. Hei, kamu gimana? Jadi itu yang dia tunjukkan. Padahal di belakang itu dia nggak benar. Itu. Wah, ini series yang berat nih. Ya kan, menguji banget yang Menguji nonton banget nih. ya. Yang nonton pasti banyak yang emosi nih nonton. Pada yang kesel sih, pada Iya kesel. kan, pada kesel karena nggak bisa dipungkiri bahwa karakter yang dibentuk kan lu kayak two face gitu kan si Dimas ini iya. kan. Terus abis itu yang awalnya orang respect sama karakter Dimas ini sampai akhirnya pasti akan ke bawah tuh. Pasti ke bawah. Ada tantangan tersendiri gak sih lu nge-build up si karakter Dimas ini? Yang pasti aku bergantung sama reading ya. Namanya proses reading. Ya, itu cukup intens. Kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan. Wow, lumayan. Dan itu memang kita ada simulasi Kak Fadi. Itu pertama kali aku syuting dan itu mengalami namanya proses reading dengan simulasi. Jadi kita ada 8 episode dan setiap scene itu dilakukan simulasi. Jadi di proses reading itu proses kan? reading itu bener-bener pakai kamera dan di test take. Kalau kita salah dialog kita ulang dari awal. Bener-bener kayak gitu banget tuh. Jadi memang capeknya itu justru pas reading sih. Karena sutradara kita Rudi Sujarwo. Dia sampai bilang kayak capeknya ini harusnya pas reading. Shooting itu hanya akan mengikuti reading yang sudah kita lock. Oke. Jadi simulasi ini kita kunci sepakat ya. Sama-sama sepakat. Jadi reading tinggal menyesuaikan aja gitu. Kalau mau di modif sedikit oke, tapi tetap kita sudah berpegang pada udah punya fondasinya kuat. Fondasinya kuat ya. Gitu. Oke, jadi itu yang capek. Capeknya malah reading. di situ ya tantangannya karena biar di lock banget gitu ya. Benar. Untuk proses syutingnya sendiri si 8 episode berarti ya? 8. In total berapa hari syuting? 1 bulan. 1 bulan juga. Ya sih kalau misalnya lu nggak lock dari mulai reading bisa molor-molor itu kan. Molor-molor. Syutingnya. Betul. Di lokasi sampai jam berapa syuting, dari pagi kah atau sehat? Ini salah satu karena itu kuncinya di reading misalnya. Ini salah satu project yang menurut aku paling sehat dan seru. Kenapa? Karena kita start pagi, sering itu sore jam 4, jam 5 udah selesai. Wah, punya kehidupan. Betul bro. Seneng banget. Ya, pernah sampai ada 1 hari di mana 1-2 hari itu kita callingan jam 8 apa jam 7, jam 11 sudah selesai. Dan itu ada 15 scene selesai dalam momen itu. Jadi cepat banget. Gokil ya Mas Rudi nih, mantap. Tapi gini, ngomong tentang karakter Dimas. Karakter Dimas ini adalah orang yang berselingkuh. Yep. Ya kan? Susah gak sih lu memainkan karakter orang yang selingkuh? Karena kan ada nih, kayak misalnya lu nanti karakternya begini gitu, jadi antagonis. Tapi karena memang basicnya dia, si aktor ini bukan antagonis, jadi kan ada kesulitan tersendiri gitu kan. Yeah. Dari body language-nya aja gitu kan, orang yang antagonis atau gimana kan pasti kelihatan gitu kan. Nah, apalagi lu selingkuh nih si Dimas nih. Dibilang sulit sih lumayan. Ya, aku nggak bilang bahwa ini suatu project yang aku memerlukan pendalaman yang luar biasa. Mungkin akan lebih sulit ketika memainkan karakter-karakter let's say biopic ya. Gitu, dimana contoh harus memerankan satu sosok. Misalkan siapa yang sudah known. Contoh misalkan Michael Jackson gitu, pasti susah kan. Kita harus mengambil gaya dia gitu. Tapi tidak boleh copy paste banget, tetap harus. Itu yang menurut aku akan lebih susah. Cuman kalau kayak gini sih mungkin lebih kepada apa ya? Imajinasi setiap pemainnya aja sih masing-masing yang bisa nuangin seperti apa gitu. Oke, tapi lu nggak takut nih misalnya ketemu fans gitu dan mereka kan terhipnotis banget nih sama si series ini kan. Misalnya kayak, wah gila lu ya selingkuh. Takut gak sih lu kalau digituin sama netizen atau yang kayak gini-gini sih sebenarnya bukan netizen aja ya, mak-mak misalnya gitu. Mak, iya. Sebenarnya enggak sih.
Aku cukup santai orangnya, aku cukup cuek dan aku tahu bahwa itu cuma ranah pekerjaan aja gitu dan nggak lebih dari itu. Dan ya kalau memang penonton jadi terbawa, jadi kesel dan bete gitu dan sama Dimas ya aku senang, berarti memang itu aku bisa mendeliver perannya dengan baik aja sih. Ya, tapi emang itu salah satu apa ya? Pencapaian setiap aktor pasti pengennya gitu kan, kayak berarti karakternya itu tuh dalam banget gitu ya. Tapi kalau misalnya gue pengen tahu nih point of view apa sih yang dibenarkan dari sosok Dimas, karena kan tadi lu bilang two face nih, ya kan. Nah maksudnya adalah dengan judulnya aja Jangan Salahkan Aku Selingkuh tuh kan ada point of view tersendiri nih dari Dimas yang kira-kira nih ya bisa dibenerin, Dimas bener kok gitu. Minimal orang berarti pas ini tayang tuh udah episode berapa jadi kayak masa sih gitu, kayak emang Dimas bener ya gitu, yang mana ya bagian benernya gitu. Seperti yang aku bilang bahwa selingkuh pasti nggak benar, tapi there is a reason why, dan menurut aku bahwa reason why itu perlu kita terima juga. Kenapa? Karena memang setiap laki-laki ya terutama gitu, pasti apalagi suami istri akan membutuhkan sexual needs. Gitu kan di sini banyak adegan dewasa Kak. Nah, gue suka nih arahnya. Gitu. Gue gak nanya, berarti abis ini gue bisa nanya nih. Boleh lanjutkan. Banyak adegan-adegan yang seksual gitu. Dan sebagai laki-laki, suami pasti membutuhkan sex drive dari pasangannya. Yang mungkin fantasinya akan jauh lebih wild daripada before marriage lah gitu loh, paham ya? Karena ya kita sudah sah seperti itu, jadi mungkin laki-laki lebih membutuhkan wild side-nya akan ditumpahkan semuanya, dan you sebagai istri, come on gitu loh. Gitu. Dan itu tidak didapatkan oleh Dimas. Jadi dia merasa satu, laki-laki itu kan ego ya. Secara finansial, secara positioning, sukses, Ana di atas dia. Gitu. Dan he wants to take control of the wheel. Dia ingin mengendalikan rumah tangga ini. Ya mungkin dengan sisi yang sexual life-nya itu. Namun istrinya pun juga tidak bisa memberikan 100% seperti keinginan Dimas. Dia mencari yang lain yang mungkin lebih seru, yang lebih adrenalin dan lain-lain. Bukan itu benar ya, aku tidak membenarkan, tapi ya dari reason itu sih menurut aku. Itu ya yang emang yang mau di-deliver dari cerita ini gitu. Untuk kan, Dimas. Untuk Dimas gitu ya. Tapi dengan banyaknya adegan panas ibaratnya. Ini juga dites dulu ya, di reading dulu. Reading. Itu yang justru yang aku merasa apa ya, canggung pas reading sih, karena pas reading itu aku ada dua apa 3 sex scenes sama 2 perempuan yang berbeda, yaitu dimainkan Marshanda dan Dosma. Itu ya sutradaranya Mas Rudi langsung oke, nanti adegannya seperti ini ya Gino, Marshanda gini kita reading ya. Nah itu dilakukan simulasi gitu. Yang kayak waduh gimana ya ini, kita baru kenal di project ini, baru ngobrol seminggu 2 minggu tiba-tiba harus ada seperti itu gitu. Kita langsung buka baju, buka celana gitu. Wah sampai celana juga? Iya cuman pakai underwear pasti gitu. Namun ya se all out itu gitu loh, karena itu yang awkward sih justru. Aku memposisikan gimana ya sebagai perempuan gitu. Sorry nggak apa-apa nih gitu. Nggak apa-apa. Oke, perempuannya nggak apa-apa nih gitu. Akunya yang malah jadi agak-agak takut gitu kan. Iya, jadi seru banget sih syuting sama Marshanda itu. Memang dia memberikan energi yang positif, tidak ada gap. Jadi akunya juga jadi lebih luas untuk memainkan karakter Dimas kan. Gitu sih. Oke, berarti ini yang untuk mencairkan suasana tuh sebenarnya lebih ke si Marshandanya. Malah lu awalnya yang awkward karena gak enak gitu kali. Aku awkward gak enak kan gitu. Aku gak pernah ada simulasi dan reading harus adegan-adegan dewasa seperti itu. Oke, jadi chemistry ini kebentuk pas lagi reading kah, atau ada setelah reading kalian harus ada ngobrol lagi? Ada pas reading aja sih. Pas reading. Di luar itu gak ada kontek-kontekan atau apa? Kontek-kontekan pasti.
Namun intensnya ya pasti hanya pas reading gitu loh. Karena kita memang gak ada waktu untuk yuk kita jalan yuk nongkrong berdua. Karena kita Senin sampai Jumat atau Sabtu gitu. Readingnya itu full. Oke. Pagi sampai jam 7, jam 8 malam. Oke. Ada ritual khusus gak sih sebelum take yang lu lakuin gitu? Baik itu adegan biasa yang dialog ataupun yang panas tadi? Gak ada ritual sih. Aku orangnya ya yang penting materinya aku pelajari dengan baik. Ya skenario pasti harus aku pelajari terus kan. Terus yang penting tenang sih. Jangan sampai ada beban gimana gitu. Justru kalau semakin kita ngerasa bahwa ini bukan suatu beban, lebih asik, lebih nyantai. Lebih santai lah. Mendelivernya tuh bener-bener kayak nge-acting gitu kan. Nah oke. Ini kan posisinya lu punya pacar nih. Nah ini perasaan Yasmin gimana nih ngelihat pacarnya sama dua wanita yang berbeda, adegan sex scene yang mana itu kelihatan kayak totalitasnya gokil sih. Ya pasti aku ngomong ya gitu. Karena sebelum dong. Oke. Sebelum saat aku dapat project ini ya pasti aku terbuka gitu. Aku bilang bahwa aku dapat peran ini nih. Dan aku harus adegannya begini-begini. Ya dia bilang, oh gitu. Dianya santai sih, dia support ya. Terus aku bilang, ya aku sih gak tahu ya bakal sejauh apa gitu. Karena kalau melihat dari skripnya aja menurut aku cukup jauh nih, cukup berat nih gitu. Tapi dianya juga santai sih. Dia bilang, ya gak apa-apa kan ini profesional kerjaan gitu. Sama-sama aktor dan aktris sih ya, jadi paham ya. Dan aku senengnya Yasmin, dia itu... usianya juga masih 21, namun dia udah bisa berpikir sedewasa itu gitu. Mungkin kalau aku di posisi dia mungkin agak sulit ya. Pasti lu gak terima cewek lu itu. Mungkin. Egonya cowok gitu. Tapi salut sih, aku salut sama dia sih, kayak wah keren sih orang ini. Oke, terus kan gue baca-baca nih di artikel-artikel gitu. Kenapa nama lu tuh selalu disangkut pautkan sama Chinlock. Emang sebelum-sebelumnya emang begitu kan? Lu juga sama Betul dong, Chinlock. Oh wow. Seru bro Chinlock bro. Belum pernah sih gue. Enggak gini. Jadi gini Kak, aku cerita sedikit mungkin. Kalau kayak syuting film atau series, ya Kakak tahu kan maksudnya itu hanya 1 bulan, 2 bulan, let's say maksimal 3 bulan. Kalau projectnya memang mungkin membutuhkan pendalaman yang luar biasa. Namun kan aku seringnya juga di sinetron ya Kak. Iya. Sinetron itu kan based on ratings dan lain-lain. Jadi terkadang kita dapat sinetron yang mungkin projectnya hanya 2 bulan, 3 bulan selesai. Ada yang sampai setahun 2 tahun. Oh itu banyak tuh yang nyampe ribuan episode soalnya ribuan episode, 600 episode, 700 episode gitu. Jadi kehidupan kita Senin sampai Minggu itu di lokasi gitu. Jadi ya otomatis kehidupan aku as Giorgino Abraham ini akan lebih berkurang. Bahkan bisa dibilang gak ada waktu untuk sama teman-teman. Gak ada waktu untuk sama keluarga, untuk jalan-jalan, ketemu cewek lain gitu. Itu yang membuat banyaknya orang-orang jadi cinlok mungkin ketika syuting sinetron. Karena mungkin ya itu dia. Apalagi yang single ya gitu kan. Terus dapat lawan main dan ya timbul perasaan kan, perasaan karena terbiasa itu sering terjadi sih Kak. Cinta jadi, datang karena terbiasa ya. Iya. Gitu. Karena kalau cinta datang tiba-tiba, lagunya siapa tuh? Cinta datang. Oke, berarti lu emang mengiyakan. Lagunya ini Maudi, tiba-tiba cinta datang. Oh iya benar. Kalau aktor sekaligus musisi paham pasti kayak gitu ya. Karena gue model video klipnya dulu. Oh iya benar. Gue model video klipnya. Iya benar. Oke, berarti lu mewajarkankah setiap aktor atau aktris yang terlibat dalam satu produksi itu cinlok? Wajar. Salahnya di mana? Menurut gua nggak ada salahnya kan. Apalagi sama yang single ya. Iyalah. Gitu. Kalau misalnya si pacarnya nih, si aktor atau aktrisnya udah punya pacar gitu, terus akhirnya putus terus cinlok sama yang di lokasi, salah nggak itu? Ngomong nggak? Apa selingkuh gitu loh? Oh iya. Kalau ngomong dia jujur apa adanya, menurut aku ya pasti sakit untuk kita terima ya. Gitu. Namun ya kita kan nggak bisa ngerubah perasaan orang ya kayak. Betul. Ya kan.
perasaan cinta yang baru yang akan dia rasakan dengan pasangan yang baru, ya itu dia mengikuti kata hatinya gitu. Dan nanti kalau ternyata dia sakit hati atau mungkin dia tidak cocok ke depannya dan mungkin menyesal misalkan, ya itu kan konsekuensi yang dia harus terima juga. Karena itu pilihan yang itu kan pilihan masing-masing dan kita nggak bisa maksa sih. Jadi menurut aku wajar-wajar aja. Wajar ya. Tapi menurut lu dikatakan selingkuh itu tuh ketika tahapan apa sih? Gitu. Kan tadi lu bilang kan laki kan punya ego nih gitu. Cewek juga punya batasan gitu. Sedangkan kalau di sosial media gitu kan, kalau cewek dianterin pulang sama teman kantornya yang cowok itu nggak selingkuh. Enggak, menurut gue itu nggak selingkuh. Tapi kalau misalnya cowok nganterin temen ceweknya, lu selingkuh ya gitu. Kan sering tuh dilihat kayak gitu ya, Pra ya? Ya kan, nggak nanya doang. Gitu kan, ini gue ngasih pertanyaan yang relate gitu kan. Kalau menurut aku sih, kalau seperti itu menurut aku nggak selingkuh asalkan kita jujur ya, kita terbuka. Babe, aku nganterin teman kantor aku nih pulang karena mungkin apa. Yang penting kan tolak ukur selingkuh kan ada di diri kita gak sih? Bahwa kita mau selingkuh apa enggak. Kita ngelihat ini sebagai suatu opportunity apa enggak gitu. Gue suka nih. Gitu maksudnya. Tapi ya ada juga orang-orang yang memanfaatkan situasi itu. Iya. Ya udah lu main api siap-siap terbakar gitu kan. Jadi batasannya itu sebenarnya menurut lu adalah di diri kita mau sejauh apa. Kalau memang kita mau nganterin teman kita doang, contoh lagi pergi minum bareng sama temen gue cewek, terus temen gue misalkan nggak apa-apa ya gue ngomong tipsi gitu di sini, tipsi gitu dia agak mabok, temen gue cewek, ya, mana mungkin sih gue ngebiarin tega. Gitu kan. Ya kalau temen-temen cowok lain ninggalin ya sorry, terserah kalian. Tapi kalau gue pasti gue akan tanggung jawab. Tapi gue akan telepon pacar gue bilang gue nganterin si ini pulang. I will let you know when I'm home dan gue drop dia karena ya ini bahaya ini kalau bukan gue yang taking care. Soalnya teman-teman gue pada nggak care. Teman-teman gue mungkin takut sama pacarnya, takut menghindari problem. Tapi gue nggak I face it, gue ngomong gue anterin. Oke. Karena kalau nggak, kasihan dong kita nggak tahu nih. Dia bangun nanti dia nggak tahu mungkin dapat orang-orang teman-teman digangguin orang-orang lain kan nggak tahu ya mungkin salah apa enggak gue nggak tahu. Tapi yang pasti gue akan tanggung jawab sih untuk as a good friend ya pasti. Berarti bisa dibilang ini berarti balik lagi ke pertanyaan pribadi sih sebenarnya. Yasmin tuh orangnya nggak cemburuan berarti. Maksudnya dengan kasus kan kalau tadi kan dia bilang as a professional, ini kan as lu personal nih. Ya kan lu personal bahwa lu adalah orang yang memang selalu baik sama banyak orang gitu kan. Ya, nah maksudnya Yasmin ini cemburu nggak sih kalau misalnya lu kayak gitu, even lu nelfon gitu, atau besoknya nanti dibahas gitu? Pasti gini Kak, pasti. Ya aku nggak tahu, aku nggak nanya lu cemburu nggak sih sebenarnya enggak sih. Tapi aku tahu pasti ada kok gini sih gitu. Dan nah itu dia gue juga jadi membatasi itu juga. Gue jadi tahu boundaries gitu. Seberapa pentingkah case ini gitu. Apakah gue harus nganterin teman gue ini pulang ketika dia lagi kondisinya seperti ini. Kalau nggak terlalu penting ya enggak gitu. Tapi kalau memang penting banget gue akan jelasin gitu. Dan ya gue akan update terus. Jadi menurut aku kalau dibilang dia cemburu mungkin ya ketidaknyamanan itu sedikit ada. Namun selama ini selalu gue tepis sih gitu perasaan itu bahwa kayak enggak kok memang gue nggak ada apa-apa gitu. Dan bahkan aku kenalin juga kok misalkan teman aku ini sama Yasmin. Gitu. Mereka juga jadi teman gitu. Jadi cara lu kayak gitu ya untuk mengenalkan kayak emang kita nggak ada apa-apa. Kita temenan segala macam, gue ngejagain karena nggak ada yang taking care gitu kan segala macam. Tapi lu pernah nggak punya pengalaman, ini balik lagi ya ke series lu ya. Pernah nggak punya pengalaman selama hidup lu selingkuh atau diselingkuhin? Pernah. Oh, seganteng lu pernah diselingkuhin? Pernah. Enggak juga pernah sih. Gue pikir nggak pernah ganteng kayak gini. Pernah. Selingkuh? Pernah. Gue mau bilang wajar. Loh, ganteng bebas bro. Enggak, gue bicara fakta dong. Fakta, jujur. Ya kan? Gue anak muda, ya gue juga gak jauh dari kesalahan dong. Iya. Tapi kan gak setiap kesalahan bukan berarti kita dicap kita salah seumur hidup. Betul, setuju. Gue willing to change kok. Ya. Dan gue tahu teman-teman gue, keluarga gue tahu gue sudah berubah jauh gitu. Memang gak akan bisa perfect. Tapi gue sudah meninggalkan kesalahan-kesalahan gue yang dulu dan gue belajar dari situ. Apalagi nambah umur kan makin mature gitu. Jadi ya it's okay kalau orang berpikir, oh ternyata pernah selingkuh lu gak baik. It's okay, ya urusan mereka. Gitu.
Tapi intinya gue nggak peduli sama pemikiran mereka, gue peduli sama my change in life, itu aja yang paling penting. Oke, ini tanggapan lo mengenai banyak banget nih artis-artis ya sekarang terlibat dalam kasus perselingkuhan. Tanggapan lo, Gino, gimana? Ya pasti salah sih. Tetap ya? Salah. Dan ya pasti salah sih gitu. Namun tapi gini ya kayak sebenarnya ya seiring berjalannya waktu aku belajar bahwa jujur itu memang is the best way. Ya. Lo gak ada perasaan sama pasangan lo harus jujur. Kalau lo memang sudah merasa gak bisa diperbaiki, lo sudah gak ada feeling, lebih baik jujur daripada selingkuh. Karena selingkuh tuh rasanya gak enak. Tuh, lu gentle sih. Gue pikir dulu enak dan seru gitu, but it's not. Ya. Menurut aku gak enak. Karena kita terbebani loh. Dan perasaan itu gue bawa sampai sekarang. Meskipun gue sudah putus sama... Udah lama tuh. Sampai sekarang gue bawa dan gak enak. Gue merasa kok gini ya gue jadi orangnya. Orang tua gue gak ngedidik gue untuk kayak gini. Gitu. Jadi ya I believe that akan ada opportunity baru untuk mengubah gue sih. Gitu. Gila nyampe sedalam itu. Tapi ada gak sih yang pengen lu sampaikan ke, mungkin ini yang nonton kan banyak nih yang Gen Z, Gen Alpha, apa segala macem. Atau mungkin milenial gitu kan. Ke pasangan-pasangan yang mungkin sekarang mereka lagi nonton, anjing gue lagi di posisi lagi selingkuh lagi. Ada gak yang pengen lu sampaikan? Karena lu aja sampai lu ngelakuin itu sekali tuh kayak ngerasa berdosa. Walaupun sekarang udah gak berhubungan ya, akhirnya kan putus kan. Yes. Gitu. Ada gak yang pengen lu sampaikan? Mungkin apa yang pengen aku sampaikan lebih kepada apa ya? Yes, gue juga bukan expert di masalah itu. Ini kan ada pendalaman si Dimas ini nih, ada tambahan lagi nih dari Mas Rudi kan pasti ada input-input nih. Bahwa yang mungkin aku pengen sampaikan adalah dari kacamata laki-laki ya. Oke. Ya selingkuh itu pasti seru, fun, adrenalin, ya kan. Seru gitu loh ya, kayaknya nggak ketahuan gitu. Laki-laki kan suka seperti itu ya. Setahu aku ya. Oh iya ya, emang laki-laki emang suka ya gitu. Gimana? Gitu. Oh enggak gitu ya. Serunya seperti itu. Apalagi mungkin usianya masih lebih muda ya. Biasanya lebih ingin menunjukkan berapi-api, merasa dirinya oke, apa semua. Tapi ya sampai di titik ini aku belajar bahwa it's not the right thing to do, dan setiap orang pasti akan ada titik mentoknya kapan nih. Capek gue kayak gini terus. Gak bener nih gue kayak gini nih. Karena it's the wrong thing to do aja sih menurut aku. Jadi ya semoga siapapun yang lagi mengalami fase seperti ini akan segera tentukan pilihannya mau kemana. Iya keselingkuhan sih. atau ke pacar yang lama. Iya ya kan? sih. Ada juga peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat. Emang tupai lompat ya? Oh lompat. Ya pokoknya itulah lanjutannya ya. Oke, lu Gino kan selalu memerankan karakter yang kalau enggak cowok yang romantis, elegan, tapi lu juga kadang-kadang memerankan cowok bad boy, ya kan? Nah ini gue mau ngomongin satu series lagi yang gokil ya, barengan tayangnya, Sekoteng. Nah ini kan lu main sama siapa? Dodot, Abizar, Arbani. Ah itu, ini kan karakter yang berbeda nih. Dokter Koas ya? Koas, judulnya Sekoteng itu. Ini tuh sebenarnya adaptasian apa bukan sih? Dari webtoon. Oh dari webtoon. Ini adaptasi ya, langsung dibuat gitu ya? Iya. Oke, peran lu sebagai siapa di situ? Jadi sebagai salah satu koas ya. Koas ini dokter berarti koas ini dokter muda lah ya, yang belum menjadi dokter gitu. Belum menjadi dokter harus koas dulu tuh berapa tahun? Bahasanya mungkin apa magang ya? Mungkin ya, masih kayak gitulah kira-kira. Itu. Harus ada jam terbangnya gitu. Jam terbang dulu gitu. Di sini karakter aku sebagai Vino. Oke, mirip-mirip namanya. Vino. Oke. Oke, itu karakternya seperti apa sih Vino? Vino ini backgroundnya dari ya namanya koas kan pasti mereka struggling ya. Mereka fight untuk menjadi seorang dokter one day. Nah sedangkan Vino ini berbeda dari 3 koas yang lainnya ini. Karena Vino ini sebenarnya tidak ingin. Awalnya tidak tertarik untuk menjadi dokter. Oke, namun punya background sendiri ya dia ya. Dia dipaksa sama ayahnya. Oke, ayahnya dokter juga? Ayahnya itu ternyata yang punya yayasan rumah sakit itu.
Jadi memang backgroundnya dia came from wealthy family lah. Oke. Jadi dia datang udah naik sports car gitu. Yang lainnya masih sederhana lah gitu ya. Tapi dia tidak sombong, maksudnya justru dia menutupi identitas dia sebagai anak ketua yayasan. Oke. Karena kalau sampai dia bilang sama papanya bahwa papa paksa aku untuk masuk kedokteran. Oke, aku mau, tapi aku nggak mau ada yang tahu bahwa aku anaknya papa. Dokter-dokter, profesor, senior semua nggak boleh ada yang tahu aku termasuk anaknya mandiri papa. dong ya si Vino ini. Ya, jadi ada sisi di mana dia ingin menunjukkan bahwa gue fight sendiri di sini, bukan karena bokap. Dia nggak mau dapat privilege, sedangkan anak zaman sekarang kan privilege. Iya, makanya Vino keren. Ya, Vino keren nih. Vinonya keren menurut gue. Oke, dan tidak memanfaatkan. Tidak memanfaatkan. Justru dia merahasiakan ini dari teman-temannya. Itu sih. Oke. Abizar, Arbani, Dodot. Sampai dirahasiakan sama teman-temannya juga ya? Enggak, dia Vino merahasiakan ini ke teman-temannya. Biar teman-temannya nggak tahu. Nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu. Kalau teman-temannya tahu, takutnya ya iyalah dia gini, bokapnya jalur khusus. Iya. Padahal kan di Indonesia penting tuh jalur khusus kayak gitu tuh. Coba dia nggak mau pakai itu sih. Dia benar-benar pure. Dan dia orangnya chill, santai. Ini beda banget karakternya sama Dimas ya. Men, ini tayangnya bareng. Ya, beda sehari Kak. Skoteng tanggal 26 tayang di Prime. Oke. Yang 27 tayang Jangan Salahkan Aku Selingkuh tayang di WeTV. Wah, ini gokil ya. Jadi semua bisa nonton Gino dengan dua karakter yang berbeda. Otomatis syutingnya pun nggak jauh beda dong. Enggak, syutingnya beda 6-5 bulanan. Oke, sama satu yang gue penasaran. Kan biasanya aktor itu kan pendalaman karakter itu kan memasukkan ya. Memasukkan karakter. Misalnya tadi lu yang duluan siapa yang syuting? Jangan kan. Skoteng. Oh, Skoteng dulu. Skoteng. Nah, ketika Skoteng lu dengan karakter Vino yang chill, yang kayak tadi lu ceritain tadi, terus tiba-tiba lu dengan karakter yang baru lagi gitu, perpindahannya itu sulit gak sih, bro? Soalnya ini bumi dan langit nih ya kayaknya ya karakternya. Beda gitu. Menurut aku sih ya kalau dalam kurun sudah lewat 2-3 bulan, sebulan 2 bulan 3 bulan menurut aku sih aman ya. Oh udah hilang aja gitu ya. Udah hilang. Ya asalkan jangan masih proses syuting ini terus kita ngambil project lain. Oh itu slip-slipan itu kayaknya akunya sih merasa nggak kuat karena kan kita too much to handle aja gitu loh. Oh berarti lu termasuk aktor yang nggak maruk nih ya berarti ya. Dan lu total di setiap project tuh. Aku berusaha total. Gokil. Ini manajernya siapa sih? Keren nih. Anjay. Tunjuk-tunjukkan langsung nih. Tapi gini, apapun karakternya pasti ada kesulitan. Pasti. Memerankan karakter Vino, apa kesulitannya bagi seorang Gino? Oke. Kesulitannya mungkin gini, bukan lebih kepada Vinonya ya, lebih kepada background dari cerita Skoteng sendiri di mana salah satunya Vino pun juga harus belajar tentang ilmu kedokteran. Kak Fadi ya. Serius lu? Serius. Sampai sedetail itu? Segitunya. Kak Fadi nanti nonton deh kalau lagi free. Maksudnya nonton coba. Ini dua-duanya mau gue tonton. Apalagi soalnya, yang panas-panas tadi kan sering muncul terus tuh di explore gue. Yeah. Well gini, seperti yang aku bilang. I love this project dua-duanya. Aku bersyukur banget. Namun memang berbeda. Namun yang Skoteng sini, something yang aku belum pernah jamah sebelumnya sih. Karena ini belajar tentang kedokteran. Ilmu kedokteran yang memang menurut aku sulit. Kenapa? Karena bahasa dokter, kita tahu sendiri kan bahasa dokter, kata-katanya ada kosakatanya, lafalannya, pengucapannya itu susah gitu. Jadi kita dapat, setiap pemain itu dapat berapa lembar kata-kata kedokteran yang ada di skrip nanti. Dan pengucapannya ada di situ gitu. Jadi kita hafalin itu. Terus kita diajarin jadi aktor gimana cara ngejahit kulit manusia. Hah? Bener. Sampai segitunya bro? Iya bukan kulit manusia. Cuma kedokteran aja 4+2. Nanti kalau lu ngambil spesialis plus berapa tahun lagi. Dan lu dipaksa untuk tahu dulu itu semuanya. Mungkin bukan semuanya tapi lebih kepada yang adegan itu. Misalkan
Vino ada adegan, contoh ada salah satu pasien yang kritis pendarahan. How to handle di IGD di saat pendarahan. Koas bagaimana? Jadi koas itu nggak boleh langsung hands on, harus dokter dan suster dulu. Koas akan lebih memantau. Asistennya lah. Asistennya gitu. Terus bagaimana cara memegang gunting, pisau dan lain-lain. Itu tuh hal-hal yang bener. Terus pakai apa itu yang devip, yang alat pacu jantung. Itu emang harus benar kayak ngasih gelnya di sini. Minta sama suster, nggak boleh ngambil sendiri. Kayak gitu-gitu loh. Jadi itu hal-hal kecil yang menurut aku gue harus hafal. Kita semua harus hafal. Karena 4-4-nya koas kan ya? 4-4-nya koas. Gitu sih. Gila, itu yang kompleks dan stressful sebenarnya. Itu gokil ternyata sampai sebegitunya ya. Iya. Gitu. Oke, chemistry sama teman-teman yang lainnya kan kebetulan 4 cowok semua nih, ganteng-ganteng semua nih. Menurut aku seru banget. Seru ya? Beda seru-serunya sih. Karena kalau ini kan 4 cowok ini kan ya pasti udah pecah aja, lucu, bercanda sana sini gitu kan. Di lokasi Abizar, Arbani, Adipati, mereka seru-seru banget. Dan Adipati udah kenal lama karena main bola bareng. Terus Arbani, Abizar baru kenal di sini, tapi nyambung semua sih. Kita nongkrong bareng, terus ya bicara main kartu dan lain-lain. Jadi emang seru sih. Jadi di lokasi tuh nggak capek gitu ya. Capeknya pun karena sama teman-teman sendiri. Teman-teman jadi sendiri. Seru gitu. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin tentang seorang Gino, ini kan gue perhatiin ya, lu nggak cuman aktor, lu juga bisa gue bilang adalah lu musisi. Lu udah punya sekarang itu 3 single. 3 single. Lu pengen jadi musisi atau pengen jadi aktor, atau lu pengen jadi aktor yang semua serba bisa? Karena kalau misalnya gue bilang, men, suara lu bagus. Thank you. Dan lu musisi gitu loh. Terima kayak, kasih. Ini kenapa bisa semua ya gitu? Gini sih Kak, awalnya aku tidak pernah tertarik mau jadi penyanyi atau aku buat nyanyi aja malu dulu. Namun, iya, terus tiba-tiba ada satu momen di mana aku pengen mengembangkan diri aku gitu. Kayaknya nyanyi seru sih gitu. For hobi gitu. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? 6 tahun lalu. 6 tahun lalu gitu. Akhirnya coba deh ke bar mana ada live music, coba nyanyi gitu. Jadi emang ke depan sama band pengiringnya. Sama band pengiring. Mental, bro. Jadi mental memang itu. tujuan aku waktu itu pengen datang hanya untuk ngetes mental aja gitu. Oh emang sengaja? Sengaja gitu datang ngetes mental nih. Gimana ya? Baru nyampe aja udah gugup. Belum tahu nih. Tapi ingat gak waktu itu lu ke live musik siapa bandnya? Aduh lupa Kak. Wah tapi kalau sekarang gue suruh lu agak udah biasa sih ya. Mentalnya udah terbentuk, udah 3 single. Tapi coba deh live musik ketemu sama Soulful. Oh Soulful. Wah, seru. Mentalnya gimana tuh? Karena kan mereka 3 suara tuh. Iya itu beda lah. Itu terlalu masih udah. Nggak bisa kok malam ini bisa kan Kak? Ya, malam ini bisa ya. Pas malam ini gue selesai meeting jam 9:30 pas lah jam 10 kita mulai. Iya, bisa tuh. Kita lihat Gino nyanyi langsung sama Soulful. Asik ya. Oke, jadi 6 tahun yang lalu lu mulai, terus akhirnya karena ketika lu cuman pengen coba doang, lu ngetes mental lu walaupun lu pertama gugup, tapi akhirnya lu bisa mencetak single. Itu tuh pencapaian yang luar biasa. Nggak semua aktor bisa dikatakan multi talenta sih bro. Well thanks God. Menurut aku gini sih Kak. Gue gak percaya bahwa gue dikasih talenta suara gue bagus, bukan gitu. Ya memang mungkin suara aku memang dikasih Tuhan seperti ini gitu. Namun kan harus dilatih gitu. Iya. Dan untuk mau kesana kan harus dari diri kita. Aku yang willing untuk nervous itu, berangkat itu, datang ke bar itu, memberanikan diri untuk perform, nyanyi, fals. Aku mau hadapin itu semua. Dan dari situ akhirnya aku menemukan serunya, menemukan gugupnya, menemukan keinginannya, challenge-nya. Dari situ bergerak dari situ sih. Gitu. Sampai akhirnya ya aku jadi mulai menikmati sih. Gitu. Terus akhirnya lu kayak belajar juga, tek vokal apa sih? Iya belajar semua gitu. Wah dia kebalik ya, dia nguji mental dulu dia baru latihan, gokil. Aku orangnya udah terabas dulu lah. Oke.
Tapi dalam skop yang memang aku mau. Iya. Karena kalau aku nggak mau, misalkan contoh aku nggak mau coba sports ini gitu, ya nggak mungkin aku terabas aja. Emang harus aku ada keinginan dari aku, harus kayak ada keinginan. Seru nih gitu. Oke. Cover pertama lagu sebelum lu punya single, lu paling andal kayak karena gini, karena ketika lu mulai pasti lu ada lagu andalan, lu mengcover lagu itu, lu yang nyanyiin. Ada nggak lagu andalan lu? Ada sih salah satu lagu yang aku suka tuh lagunya Adera, Lebih Indah. Oke, itu sempat viral juga tuh, ramai juga tuh. Suka sih, maksudnya suka aja sama lagunya gitu, seru. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin role musisi, ada nggak sih lu inspirasi lu musisi Indonesia dan juga dunia gitu? Sebenarnya agak aneh sih aku Kak, maksudnya aku nggak ada spesifik role model penyanyi siapa gitu, maksudnya musisi. Tergantung lagunya. Oh emang based on lagu? Song aja, lagunya aku suka, ya mau penyanyinya siapapun ya emang aku suka lagunya ya suka aja gitu. Oke, itu nggak ada kayak, gue sukanya misalnya Chris Martin gitu, gue sukanya John Legend gitu. Ada. Bruno Mars suka, Ed Sheeran suka. Oh berarti kemarin nonton ya? Enggak. Oh sibuk syuting? Lagi syuting. Lagi syuting. Oke, jadi emang itu based on si lagunya dan penyanyinya emang banyak role modelnya, ibaratnya nggak ada yang satu gitu kan. Tapi kalau misalnya lu dikasih kesempatan nih, misalnya lu kolaborasi sama musisi Indonesia yang terkenal misalnya, lu pengen nggak sama siapa gitu? Raisa gue. Iya lagi. Raisa. Gua aja nggak bisa nyanyi, pengen gue collab sama Raisa. Bisa nggak Raisa duduk di kursi sini nanti ya? Gue waktu itu ada cerita. Apa tuh? Jadi itu salah lah, mungkin orang mikir wah Juno lebay nih atau gimana. Oke. Gue tuh nervous ketemu sama Raisa. Jadi ada satu momen di acara awarding night. Oke. Di salah satu stasiun TV. Terus ada dia Kak. Terus yang kenal tuh Yasmin lagi. Cewek gue kenal sama dia. Oke. Terus gue kayak tapi gue gak mungkin gue datang, hai Kak, aku pacarnya Yasmin, kayak agak gimana kan. Samperin terus gugup Kak, aku kayak, hai Kak, aku boleh minta foto. Wah bener-bener gue fans banget sih. Gak tahu, aku suka aja gitu, maksudnya selain lagu-lagunya, terus image dia gitu aku suka aja sih, kayaknya adem gitu ngeliatnya. Tapi itu nggak cemburu kan kalau misalnya? Enggak lah. Karena kan emang lu ngefans boleh dong. Karena kan Yasmin juga pasti ngefans sama siapa. Pasti sama siapa gitu. Oke. Sama satu lagi nih, gue dapat bocoran katanya lu lagi mau menekuni dunia musik juga, ya kan? Tapi ini beda nih. Nggak nyanyi doang ternyata. Nge-DJ. Itu kenapa tiba-tiba jadi nge-DJ? Agak unik ya, memang aku sukanya kanan kiri random gitu. Tapi tetap optimal gitu semuanya. Karena gini, intinya I love entertainment business Kak. Oke. Gue suka banget. Gue tuh belum tertarik untuk kerja yang 9 to 5 gitu. Gue pokoknya harus menghibur gitu dengan cara apapun. Dan memang kalau untuk DJ sendiri, aku dulu sempat nge-DJ, tapi dulu 2012-13 gitu. Dulu udah pernah. Udah pernah. Pikir lu baru mau coba, ternyata udah pernah dulu. Oke. Tapi memang nggak intens gitu. Terus sekarang ini baru pengen bikin berdua sih sama adik aku, karena adik aku juga DJ. Jadi bikin duo gitu. Duo, tapi ini kakak adik. Kakak adik. Gokil. Ini rencana kedepannya akan show di Jakarta aja atau? Jadi show pertama kita nanti tanggal 26 Oktober. Oke. Kita akan berangkat ke Timor Leste di Dili. Ya, di Dili tanggal 26 perform di sana. Terus tanggal 28 kita akan perform di Bali. Gokil. Langsung perform loh. Iya. Thanks God lah. Gokil. Ini duo yang harus dinantikan ya di keramaian malam gitu. Karena memang gue suka banget sama dunia malam sih Kak. Maksudnya I love the nightlife gitu. Namun kan orang-orang masih kadang-kadang mikir, aduh Kak Gino sukanya dunia malam, nggak bener nih gitu. Ya gimana? Kayak lagi nonton konser aja sebenarnya. Dunia malam itu kan datang. Ya kan live musik, DJ, dengerin nyanyi, musik juga, gitu. segala macam. Denger DJ, denger musik. Gue pengen menikmati alunan lagu
Yoi. It's fine sih menurut gue gitu. Jadi gue menikmati dan gue pengen menyalurkan itu as a performer gitu. Gokil. Oke, what's next nih? Entah itu karya lu di series, film, atau ini ada apa lagi nih ke depannya? Untuk kedepannya sendiri, thanks God sih nanti bulan ini, Oktober nanti ini akan ada persiapan series baru, mau jalan series gitu. Gokil. Baru mau mulai reading sih nanti, seminggu 2 minggu lagi sih. Oke, jadi nantikan next projectnya Gino. Jadi sekarang nikmati dulu ya. Jangan salahkan aku selingkuh sama Sekoteng. Itu dia. Satu dong sebagai penutup, nyanyiin single satu aja punya lo. Punya gue? Ya. Lagunya ini aja ya. Coklat Biru. Ya. Oke, siap? Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku terduduk diam merasakan kenyamanan, bagai bara yang ada di dalam tungku, tidak pernah mati seperti cintaku. Gitu. Anjay. Georgino Abraham. Thank you bro.